Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bertemu lagi dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita tangkap dengan baik, faham, dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak sekalian, kemarin sampai kepada halaman apa? Halaman 8 ya anak-anak. Halaman 8. Kemarin kita sampai kepada akhlak. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Kemarin ada contoh-contoh, yaitu misalnya dermawan, fikir, kemudian pemberani, kemudian sombong, takut, ada lagi yang namanya andap asor, ramah, menjaga diri, kemudian ada yang namanya boros, kemudian ada yang namanya hemat. Itu contoh-contoh akhlak yang bagus dan akhlak yang buruk. Kita lihat, wa inal kibro mongko sak temene gumedhi wal buhla lan medhit. Wa inal kibro mongko sak temene gumedhi wal buhla lan medhit, wal jubna lan jerit, wal isrofa lan boros. Bahasa Jawane leluwian, boros. Haram iku haram. Ini berarti akhlak yang tidak baik. Wala yumkinulan orang mungkin, wala yumkinulan orang mungkin ataharuzu apa greksa anda saking akhlak. Iku akhlak sombong, medit, jereh, kemudian boros. Ila ilmiah kejaba kelawan ngerteni kasebut. Ila ilmiah kejaba kelawan ngerteni, kejaba kelawan ngelmuni kasebut. Artinya apa? Itu tadi kan contoh akhlak-akhlak yang tidak baik, mestinya kan harus dihindari. Nah kalau kamu nggak tahu itu akhlak tidak baik, kan tidak bisa menghindari, tidak bisa menjaga. Oleh karena itu kita harus tahu mana akhlak yang buruk. Setelah tahu, baru kita hindari. Wa ilmi malan ngawroi barang, wa ilmi malan ngawroi barang yudut dua kang dadi suwalie akhlak. Artinya akhlak kang olo yudut dua kang dadi suwalie akhlak kang olo. Jadi di samping kamu ngerti akhlak-akhlak yang buruk, ngerti juga akhlak-akhlak yang bagus. Otomatis tahu yang buruk berarti tahu yang bagus. Lah kesimpulannya, kalau sudah tahu yang bagus-bagus kita lakukan, kita praktekkan, kemudian yang buruk-buruk kita hindari. Misalnya misoi wong, kan berarti kan buruk, kita hindari. Menolong orang lain kan bagus, kita lakukan. Bayuk taroju mongko diperdoake ala tulisane ning atase saben-saben manungsa, ala tulisane ning atase saben-saben manungsa ilmu apa ngawroi akhlak. Maka diwajibkan bagi setiap insan, bagi setiap manusia mengetahui akhlak, baik yang bagus maupun yang buruk. Wakot sona palan teman-teman wis nganggit. Nganggit itu ngarang, menyusun. Wakot sona palan teman-teman wis nganggit asaidul imam ajal. Sopo Said Imam Al-Ajal
Al-Ajarnya wong agung. Asyahidu Nasiruddin Abul Qasim, iku syahid Nasiruddin Abul Qasim. Artinya apa? Abul Qasim, Nasiruddin Abul Qasim ini telah menyusun kitab, telah membuat kitab dan kitab fil akhlaq, ing dalam akhlak. Saya ulangi. Jadi Abul Qasim nama lengkapnya Syahid Nasiruddin Abul Qasim ini telah menyusun kitab akhlak. Wa ni'mama sonafa, wa ni'mama lan bagus-baguse kitab sonafa kang wis nganggih sapa Abul Qasim. Lah akhlak ini sebagian kitab yang bagus, yang telah akhlak yang baik, yang pernah dianggit, yang pernah disusun oleh Abul Qasim. Lah karena ada suatu kitab di mana kitab itu menerangkan tentang akhlak, maka apa? Wajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam kedua apa ngapalake akhlak. Karena Abul Qasim sudah punya susunan kitab akhlak, maka sebaiknya anak-anak ini mempelajari akhlak itu. Jangan sampai jadi orang, apalagi kita seorang muslim, seorang santri, harus tahu tentang akhlak. Wa amma hiduma lan anapun utawi ngreksa barang, wa amma hiduma lan anapun utawi ngreksa barang yako kang tumibo. Sing maksud tumibo terjadi fi ba'dil ahaini ing dalam setengah pira-pira mangsa, fi ba'dil ahaini ing dalam setengah pira-pira mangsa, fa fardun mongko iku fardu ala sabilil kifayati ing atase dalan kifayah. Artinya apa? Menjaga sesuatu yang terjadi pada setiap saat itu hukumnya fardu kifayah. Jadi apa yang kita lakukan, apa itu pagi, apa itu sore, apa itu malam, itu harus selalu kita jaga. Kalau itu perbuatan ya dijaga, jangan sampai perbuatan yang tidak baik. Kalau itu ucapan ya dijaga supaya ucapan itu jangan sampai ucapan yang tidak baik. Jadi setiap saat harus kita jaga. Itu hukumnya fardu kifayah. Ida koma maksudnya apa? Kifayah itu ida koma nalikane wis jumenengi bi kelawan fardu kifayah. Ida koma nalikane jumenengi bi kelawan kifayah, maksudnya fardu kifayah. Al-ba'du sapa sebagian, al-ba'du sapa setengah kita ini, sebagian orang fil baldati sapa al-ba'du sebagian fil baldati dalam suci daerah, fil baldati dalam suci daerah sakoto mongko gugur al-batina saking sekerine. Artinya apa? Tadi kan ada anjuran setiap menjaga sesuatu setiap saat itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang melakukan sebagian itu sudah cukup. Artinya apa? Yang lain tidak berdosa. Misalnya apa? Misalnya orang sekampung tidak tahu yang namanya sombong. Nah, itu orang sekampung ya, sehingga mereka itu semuanya sombong karena nggak tahu. Nah, itu jadinya apa? Sekampung dosa semuanya. Nah, kalau sebagian sudah ada yang mengetahui tentang kesombongan itu,
apalagi dia yang tahu itu sudah bisa memberikan pelajaran pada yang lain, maka yang lain tidak akan berdosa. Misalnya ada kematian, ono kematian, wong sak desa ndang mati kabeh, dosa kabeh. Tapi ono sing mati salah siji, kulone apa wetane, wong sak desa ora sida dosa. Namanya sudah cukup, namanya kifayah. Wa ilam yakun, itu pengertian. Jadi kalau sudah ada yang melakukan sebagian, maka dianggap cukup, artinya tidak berdosa. Wa ilam yakun, mongko lamun ora ana fil beldati yang siji daerah. Wa ilam yakun mongko lamun ora ana fil beldati yang siji daerah, man sapa wong yakum kang jumenengi sapa wong, yakum kang jumenengi sapa wong bi kelawan kifayah, istaroku mongko podo, istaroku mongko podo jami'an halis kabiyane fil maksami dalam dosane. Kalau satu daerah sampai tidak ada yang melakukan salah satu atau sebagian, maka semuanya jadi dosa. Oleh karena itu, di sini tadi menyinggung tentang akhlak. Akhlak itu satu kampung harus ada yang sudah paham, sehingga yang paham tentang akhlak itu bisa diajarkan kepada yang lain, bisa diberitahukan kepada yang lain. Oh ini bagus, ini tidak bagus, dan lain-lain. Tambah dikit, wajib mongko wajib alal imami ngatasi imam, imam itu tokoh, maka wajib bagi seorang tokoh ala imami ngatasi imam ayak muro apa yen to perintah, ayak muro apa yen to perintah sapa imam hum ing belda, hum ing swiji daerah bidalika kelawan mengkono kifayah. Mula maka dari itu bagi seorang tokoh masyarakat harus apa itu memerintahkan pada warganya agar mereka itu tahu tentang akhlak tersebut. Kalau sampai nggak mau, tokoh masyarakat sudah bertindak menganjurkan untuk belajar, menganjurkan untuk mengetahui tentang akhlak itu, tapi sementara mereka belek, nggak mau taat, wae biro lan yen to meksa, wae biro lan yen to meksa sapa imam alal beldati ing ahli daerah, ing warga daerah, alal beldati ing warga untuk ing ahli daerah, ala dalika ing atase mengkono-mengkono kifayah. Maka seorang imam, seorang tokoh masyarakat harus menganjurkan pada warganya tentang kewajiban tadi. Kalau sampai tidak mau harus dipaksa. Jangan sampai sama sekali satu kampung tidak tahu akhlak, mana yang buruk, mana yang baik. Sampai sekarang anak, sekali lagi supaya dipelajari, dan kalau sudah tahu maka dipraktekkan sehari-hari. Capek lakoni, keliru tinggal, iki wajib lakoni, iki apa jenenge haram tinggal. Begitu sebenarnya. Demikian, bila dapat wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.